Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah kita masih diberi kesehatan, kenikmatan hingga pada saat ini. Tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan mendengarkan ceramah dan khutbah singkat dalam acara Mutiara Ramadan KPI. Baiklah, langsung saja, yaitu yang pertama ceramah singkat yang akan dijelaskan oleh Rahma Arifah. Kepada Rahma Arifah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman yang di rumah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhibbu ayyakulla lahma akhihi maitan fakaritum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, adakah di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita mendengar kata gibah, yang terlintas di pikiran kita adalah membicarakan seseorang dari belakang. Ya, gibah atau bergosip, kalau kata zaman sekarang itu gosip, adalah perbuatan yang diucapkan oleh lisan untuk menggunjing, membicarakan saudaranya atau orang lain, membicarakan kejanggalannya, membicarakan aibnya di belakang orang tersebut. Gibah terlihat sepele, hanya diucapkan oleh lisan untuk membicarakan aib seseorang, tapi bahayanya very very dangerous, sangat fatal, sangat bahaya akibatnya. Akibatnya bisa menurunkan kehormatan seseorang. Aib itu akan terus menyebar luas, terus meluas, terus sampai ke desa, sampai ke kota, sampai ke provinsi hingga mancanegara. Apalagi nih ya, zaman sekarang kita menggibah atau bergosip melalui media sosial. Tentulah teman-teman, itu akan cepat menyebar luas karena hanya dengan itu hitungan menit itu akan sampai ke tetangga kita yang ada di Malaysia, di Jepang, bahkan sampai ke Amerika. Nah, kemudian apa kerugian yang kita dapatkan kalau kita sering menggibah? Kerugiannya adalah kita bisa ribut dengan teman kita, merusak pertemanan, dan merusak keharmonisan sosial. Contohnya nih, ada 3 orang teman, si A, si B, dan si C nih teman-teman di rumah. Si A dan si B ini pergi bersama-sama ngomongin si C, gibah tentang si C. Nah kemudian, ia kalau disimpan baik-baik dengan si B, kalau si B menyampaikan dengan si C, rusaklah itu pertemanan. Apalagi nih, kita menggibah itu di bulan yang penuh berkah ini,
di bulan suci Ramadan yang penuh dengan penerima taubat, penuh dengan pintu taubat, kita menggibah, lenyap sudah amalan-amalan puasa yang kita peroleh selama ini. Hancur sudah pahala puasa kita. Yang tersisa hanyalah rasa lapar dan rasa haus saja. Jadi ibaratnya itu seperti kita mengisi ember yang kosong tetapi embernya bocor. Percuma. Nauzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang ada di rumah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Buya Hamka berpendapat bahwa gibah atau menggosip itu kerap kali menjadi mata rantai kemunafikan. Kita coba perhatikan, jika ada seseorang atau dua orang atau bahkan lebih atau banyak orang sedang menggibah atau sedang membicarakan aib seseorang, mereka akan serius membicarakan aibnya. Begitu lancar lidahnya membicarakan aib seseorang. Si ini bla 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 bla. Si anu. Sangat miris bukan? Tetapi ketika orang yang digibahkan datang, niscayalah orang yang menggibah tersebut akan seketika berubah wajahnya menjadi, kemana kamu? Apa yang kamu kerjakan? Dari mana kamu? Langsung seketika senyum. Yang dari awalnya serius sampai menjadi akrab. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulannya menurut Profesor Dr. Buya Hamka, gibah menyeret pelakunya menjadi munafik. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman Mutiara Ramadan KPI yang insya Allah dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita sudah seharusnya menjauhi gibah, sudah seharusnya kita benci dan jijik akan gibah. Sebagaimana kita jijik memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus fokus dengan aib yang kita punya sendiri, dengan aib yang begitu banyak di diri kita, ketimbang kita memikirkan dan membicarakan aib orang lain. Saya kira cukup ceramah dari saya. Unzur makola wala tanzur mankola. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahma Arifah atas ceramah singkatnya. Langsung saja kita sama-sama mendengarkan khutbah singkat dari Saudara Thomas Alva Edison. Kepada Saudara Thomas Alva Edison dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mawajudai azzalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamun an atamani akamalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i bil hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa inna awazikum wa nafsi bitaqwa illahi aliyya kuzirya qailan fihi mukamika kasibah walataku malaisa laka bihi ilman. Inna sama'a wa basara wal fuwa kulu ulaika an mas'ula. Masyirul muslimin rahikumullah. Dari atas mimbar khutbah berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri koti pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan.
kaum muslimin rahikumullah, ilmu adalah suatu yang Allah titipkan kepada kita, karena kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar, kita pahami dengan pemahaman yang benar, dan kita sampaikan dengan benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama al-sunnah wal jamaah. Dan penyampaian ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi, dikurangi atau diselewengkan. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu lebih penting. Sebaliknya, memerlukan ilmu dengan tidak amanah atau khianat pada ilmu nampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian, tapi kerugian yang diakibatkan hanya bandawi dan duniawi, yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, seorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi orang yang banyak. Menyampaikan ilmu secara serempangan dan hanya berdasar hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat penyebabnya banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar. Dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati keadaan tidak membawa iman. Hadirin rahikumullah. Oleh karena itu, kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyampaikan sesuatu tidak yang kita ketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Dalam firman-Nya, "Wala takun malaisalaka bihi ilma", yang artinya, dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu pada saat tidak mengetahui satu persoalan, terutama yang terkait dengan agama. Sok tahu terutama dalam masalah agama hanyalah memberikan keuntungan sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaat sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengaku tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi, dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi menegaskan, man abta bi ghairi ilmi la'an anas malaikatu sama'i wal ardu, yang artinya barang siapa berfatwa atau bicara agama tanpa dasar ilmu, maka ia dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Masyirul muslimin rahikumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin. Masyirul muslimin rahikumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan. Semoga
bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin. Baiklah, terima kasih kepada saudara Thomas Alva Edison atas penyampaian khutbah singkatnya. Baiklah teman-teman yang ada di rumah, itulah acara Mutiara Ramadan KPI pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.